bersuka cita, saya sampai kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah di gereja GBI Salt and Light. Kami percaya saudara-saudari yang hadir di tempat ini memiliki kerinduan untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau untuk hari ini. Engkau telah menolong kami di tempat kami, di perjalanan sampai di rumah-Mu. Kami percaya Tuhan bukan karena kami, karena pertolongan-Mu kepada kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami datang untuk memuji menyembah Engkau. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat beribadah selayaknya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati saudara-saudari kami yang sedang dalam perjalanan menuju rumah-Mu. Kiranya Engkau menolong mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Haleluya. Ini doa permohonan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Bukan karena kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, kami percaya. Amin. Percaya ada kuasa-Mu Tuhan. Engkau datang di tempat ini, Engkau hadir. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Bagiku, Bapakku percaya kepada Engkau Tuhan. Saya percaya ada Engkau di tempat ini. Haleluya Tuhan. Mari kita ulangi lagi dari awal, katakan. Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku
dasarku berharap. Haleluya. Kini aku berserah kepadamu Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Kami mengikuti rencanamu Tuhan. Dan setia aku percaya, kini aku percaya. Saya mencoba untuk bangkit berdiri. Dan kita semua bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan, menyembahkan Tuhan. Kuatkanku dasarku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah. Amin. Pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, lagu dan setia ikuti panggilanmu dan setia ikuti. Berikan selalu buat Tuhan kita. Kami mengikuti Engkau, rencanamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur bagi-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Masih ada semangat memuji nama Tuhan? Kurang semangat masih ada? Haleluya, mari kita memuji nama Tuhan, menyembah, memuji nama Tuhan dengan semangat, lebih semangat. Ada amin? Ayo. Mari kita angkat lagi kita kecapan dan lihatlah. Melihat kebaikan-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Bapa. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, oh
lawat Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Mari kita lebih semangat lagi, walaupun ada kesalahan, tapi mari kita lebih semangat memuji nama Tuhan. Ada amin? Haleluya, mari kita angkat lagu pujian kita dengan hati bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Kita katakan dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan. Kau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Tuhan kita baik, amin. Kasih Tuhan tak pernah berubah bagi dalam hidup kita. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Ya Tuhan, Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Saatnya kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Ini kami Bapa yang haus akan firman-Mu. pribadi yang
Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan baik bagi setiap kami. Hari ini kami menikmati hadirat Tuhan. Tuhan datang melawat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan agar kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Bapa atas diri kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Oke, shalom. Belum semangat. Shalom. Oke, luar biasa. Lihat kanan kirinya, masih orang yang sama, berarti diberkati Tuhan. Amin. Iya kan? Kalau masih orang yang sama, berarti kita orang-orang yang setia. Katakan kanan kiri, kau setia, bilang. Ya. Setia itu mahal. Firman Tuhan katakan banyak yang baik, tapi yang setia siapa yang menemukannya? Luar biasa. Berarti mahal setia itu, amin. Amin. Setialah sampai Tuhan Yesus datang, amin. Kalau kita lihat dengan perang dunia ini saudara, kita lihat di timur tengah sana saudara, orang Kristen dibunuh membabi buta saudara. Saudara ikutin berita itu enggak? Enggak kan? Kita ini terlalu aman saudara, sehingga kita lupa bahwa kita ini sedang dalam perperangan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara lihat, saya kasih link-link nanti kalau di grup saudara. Saudara lihat, ditembak gitu aja kepalanya saudara, tanpa sensor, digorok lehernya, dibakar hidup-hidup. Orang Kristen sedang berjuang di Timur Tengah sana. Jadi jangan kita pikir bahwa di sana itu tidak ada orang Kristen. Orang percaya banyak saudara. Orang percaya sudah banyak. Bang Edi minta tolong lampunya di belakang dihidupin Bang Edi. Nah itu ada Bang Karno, makasih. Ya biar kita lihat saudara, biar saya fokus. Oh ini ternyata jemaat yang setia. Haleluya. Iya saudara, kita terlalu nyaman dalam kehidupan kita sehingga kita lupa bahwa kita sedang di akhir zaman, saudara. Ya. Kita masih bergejolak tentang asmara, kita masih bergejolak tentang perekonomian, kita masih bergejolak tentang masa depan demi masa depan. Tapi kita lupa dunia ini mau berakhir. Ya, saudara. Kalau saudara perhatikan berita-berita, oh saudara, saya kalau lihat itu saya bilang, kurang beruntung apa saya ada di Indonesia. Kurang beruntung apa? Di Timur Tengah tuh saya kirim link saudara nggak sanggup lihatnya saudara. Serius tidak ada sensor dan mata dunia tertutup atas itu. Ya kan? Kalau kita nonton yang kisah nyata 2015 saudara, yang 21 orang Kristen digorok secara massal saudara. Terakhir dia tanya seperti ini, kau pilih, yang gorok itu ISIS saudara. Ya. Kau pilih menyangkal Kristus atau tetap bersama Yesus. Oh Tuhan, saya bilang, saya pas nonton itu air mata saya netes saudara. Saya berarti pelayanan saya pelayanan yang biasa-biasa aja saudara. Saya belum pernah ada pisau di leher saya seperti ini. Kau masih terima Yesus atau tidak? Saya belum pernah sampai hari ini saudara. Saya ditolak RT RW udah pernah aja. Ditolak RT RW karena gereja di Parama kemarin pernah. Diduduin RT RW Babinsa, saudara, ditanya dan sebagainya. Nah, itu masih perjuangan masih kecil, saudara. Saya pergi ke RT, saya pergi ke RW, ditolak, pergi ke RT, ditolak dan sebagainya. Tapi ibadah tetap berjalan. Itu biasa, saudara.
dan gereja ditutup dan kita susah cari ruko. Itu biasa saudara. Saudara belum lihat kalau ada ditodongkan senjata di kepala dibilang kau pilih Yesus atau tinggalkan Yesus kau hidup. Kalau pilih Yesus mati. Makanya ini di Wahyu saudara, kalau saudara baca Wahyu 20:21, kata firman Tuhan bahwa orang yang dipenggal kepalanya akan apa? Memerintah bersama Raja yaitu Yesus Kristus. Ngeri saudara. Lihat kanan kiri, siap? Bilang. Tersayat silet aja. Aduh, Tuhan Yesus jahat. Ya kan? Kecium aspal, Tuhan Yesus jahat. Gimana kalau ada senjata? Tap, kau beli Yesus. Gimana diperhadapkan seperti itu saudara? Orang Kristen, saya katakan orang Kristen hari-hari ini terlalu terlena dibuai. Aduh enak. Melayani Tuhan yang tidak pernah serius. Konteks melayani Tuhan memberi diri atas orang lain. Ya, sampai orang lain itu dimenangkan. Air mata saudara. Karena kenapa? Untuk diri sendiri aja susah benar. Apalagi untuk orang lain saudara. Ya. Makanya kalau saudara mau lihat tolak ukur saudara kurang bersyukur, tonton itu, saudara akan tahu, oh aku jadi orang Kristen masih terlalu loyo, terlalu lembek. Ya, saudara. Tapi pada hari ini saya mau katakan saudara, setialah sampai Tuhan Yesus datang. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti saudara. Mungkin sebelum saudara menikah atau punya anak atau berkeluarga, sudah Tuhan panggil atau Tuhan Yesus datang. Sampaikan kanan kiri, siap ya bro. Siap. Mati untuk Kristus adalah untung, amin. Gila, itu orang Kristen tuh. Orang Kristen nih semakin diinjak semakin meluas saudara. Nggak usah balas injak saudara, nggak usah. Tuhan kita nggak suka kekerasan. Ya, dipecut. Coba, datang Petrus ya kan, potong telinga prajurit itu, diambil telinganya, disambungnya lagi. Sebaik itu Tuhan kita saudara. Ya kalau saya mungkin jadi murid Kristus sudah bacok juga itu, enak aja ketuaku senggol balik lah. Tapi dia karena Tuhan dibilangnya mengasihilah. Aku datang tidak bawa pedang. Ya. Orang akan binasa dengan pedang. Dia datang bawa kasih. Ya, luar biasa amin. Ya, kita mau belajar tentang kasih itu saudara. Silakan lanjut. Bang Kano, jangan dipercepat ya, satu-satu. Slide saya itu cuman sedikit saudara, saya lebih banyak menjabarkan. Belas kasihan, sama-sama kita katakan, 1, 2, 3 ya. Amin. Belas kasihan, belas kasihan itu adalah sebuah praktek hidup melihat orang lain lebih besar daripada diri kita. Makanya hukum yang kedua katakan bahwa kasihilahmu sesamamu manusia. Ya. Wow. Ya, ini luar biasa. Lanjut Bang Kano. Kita buka ayatnya, lanjut. 2 Korintus 1 ayat 3 saya sediakan. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghibur. Lanjut. Lagi Bang Kano. 1, 2, 3 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Satu lagi saudara. 1, 2, 3 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat kebenaran firman Tuhan banyak menjelaskan tentang belas kasihan.
Ya, saudara tahu peristiwa si bungsu? Ya, siapa yang bungsu sini? Ada yang bungsu? Ya kan? Oh, sudah kaya bapaknya, dia makan hartanya, dia pergi, saudara, pergi tinggalkan semuanya. Cerita singkatnya, saudara, dia sudah susah, dia baru datang ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Datanglah anakku, dia peluk, dia rangkul dengan belas kasihan. Itu sebuah belas kasihan. Belas kasihan adalah, saudara, lanjut Bang Gano. Apa itu belas kasihan? Kenapa kita bahas ini? Karena sifat Allah yang paling utama, karena dia belas kasihanlah kepada manusia, sehingga dia turun ke bumi ini menyelamatkan kita karena belas kasihan, saudara. Ya. Pertanyaannya bagi kita semua, kalau hari ini dia tidak turun ke bumi, apakah dia sengsara? Saya mau bertanya kepada saudara. Kalau hari ini Tuhan Yesus memang pada saat tidak datanglah Tuhan ke bumi menyelamatkan kita, apakah dia kehilangan keilahiannya? Tidak. Apakah dia tidak disebut dengan Tuhan lagi? Tidak. Apakah dia kurang pemuja-pemuji dia? Tidak. Tapi karena belas kasihan dia, sehingga dia turun ke bumi ini, menyelamatkan saya, saudara semua. Ya. Sifat Allah belas kasihan juga seharusnya menjadi ciri khas pengikut Kristus. Ini berarti memiliki perasaan simpati dan empati. Saya ulangi, simpati dan empati, bukan Excel ya saudara. Simpati dan empati terhadap penderitaan orang lain, serta bertindak untuk membantu meringankan beban mereka. Kalau simpati itu biasa, tapi empati kayak mana saudara? Apa itu empati saudara? Ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya kan? Kalau saya diajarkan di sekolah dulu katanya, kalau kamu teman kamu kehilangan tangan kiri, berarti kamu seperti kehilangan tangan kiri. Itu empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau simpati itu hanya sebuah rasa kita, oh kasihan ya, kayaknya belum makan lah. Nah, tapi Tuhan kita itu dia simpati dan empati saudara. Karena kenapa? Dia turut merasakan apa yang manusia rasakan. Amin. 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 Nah. Ya saudara, Tuhan kita merasakan. Pertanyaannya adalah, kalau saat ini Yesus tidak turun ke bumi dan dia dari surga punya komando atau ada punya mandat, dia katakan semua manusia kuselamatkan. Apakah selamat? Saya ulangi. Kalau dia tidak turun ke bumi, dia berada di atas, dia berada di sorga, tatanya tertinggi, dia berkata bahwa hari ini seluruh bumi diselamatkan, dosa hilang. Menurut saudara gimana? Bisa atau enggak? Bisa. Nanti pulang kita makan babi kok. Pasti kita fokus nanti pulang ya. Saya kasih waktu sedikit saja. biar saudara, kita boleh sedikit, tapi saya nggak mau pengajaran ini pengajaran ala kadar. Makanya kalau teman-teman saya yang saya suruh khotbah di sini, saudara, dan dia ala kadar, besok-besok saya nggak undang lagi. Saya nggak undang lagi. Saya nggak mau saudara dapat asupan yang hanya nasi kosong. Kalau dapat ada bebongnya, ya kan? Ada ayamnya, ya kan? Rendang, ya? Ada steak, nah, yang lengkap saudara. Yakin saudara makan tuh lahap. Lahap. Saudara. Tapi kalau nasi kosong dikasih garam, nah, bisa kita makan. Tapi kan, aduh, berat saudara, berat. Pernah rasakan itu? Nasi pakai air hangat? Nah, itu saudara. Tapi kalau ada ayamnya enak kan Marlina? Ada ayam apa ayam besar, apalagi KFC. Aduh saudara, enak.
Saudara, saya nggak mau sampaikan segala sesuatu itu ala kadarnya. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau Yesus atau Bapa kita di surga katanya selamat, semua selamat. Benar? Tapi yang dia lakukan apa? Karena belas kasihannya, dia turun ke bumi merasakan apa yang saudara rasakan. Amin. Amin. Ya saudara. Kalau Yesus turun ke bumi itu karena dia sayang, lebih sayang dan teramat sayang kepada kita semua. Kalau dia berdiri sebagai posisi Allahnya dia nggak usah turun. Dia ngomong aja, ya kan? Benar? Penciptaan pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dia berfirman aja. Yang ke-6 saja dia bentuk. Siapa? Manusia, saudara. Ya? Ya, saudara. Manusia itu dia bentuk karena dia sayang. Baiklah kita menjadikan dia serupa dan segambar dengan di mana Tuhan, mana Marlina ketemu dia mau segambar dan serupa dengan kita. Kalau Tuhan tetangga harus cuci kaki dulu, saudara, berjumpa. Tuhan kita mau sobek pun baju dia tetap ketemu dengan kita, ya kan? Tapi kan semua kita punya baju bagus kan di lemari. Amin. Kalau cewek masih banyak kan bajunya? Masih banyak. Ya. Yang susah ini wanita. Pakai apa aku hari ini? Dilihat lemarinya ada 2 lemari full. Pada baju pakai apa aku hari ini katanya. Kalau cowok zrok sudah sama aja baju. Tapi wanita-wanita di sini memang enggak seperti itu kali lah. Ya, saudara, itu Tuhan kita, saudara. Yesus mau mati karena simpati dan empatinya. Tersiksanya orang Kristen, orang percaya di muka bumi, sehingga dia turun kayaknya aku mau merasakan. Dia rasakan pahitnya. Diludahi, dicambuk, semuanya, saudara. Ditolak dan sebagainya, dia merasakan. Kayak gini anakku di bawah ya katanya. Aku selesaikan katanya. Dia selesaikan di kayu salib. Jadi saudara terkasih harus lebih semangat, saudara. Ya, DNA orang Kristen itu kasih. Amin. Amin. Saya ulangin. Kasih itu bukan sebuah tindakan akhirnya menghasilkan kasih. Bukan. Kasih itu adalah pribadi saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Karena kenapa? Katakan bahwa Allah itu kasih. Benar? Saya mau konfirmasi ke saudara supaya kita asik. Allah itu kasih, benar? Benar, itu firman Tuhan, katakan saudara. Allah itu kasih. Kenapa DNA Allah itu ada kepada kita? Waktu masa penciptaan dia katakan sifat dia segala sesuatu seperti dia, kita serupa dan segambar. Berarti sifat asli Allah ada pada darahnya Kamida, darahnya Marlina. Jadi orang Kristen itu tidak perlu melihat dulu, kayaknya ini mau kubantu atau enggak ya katanya. Enggak, orang Kristen itu karena sudah DNA-nya kasih, langsung jatuh, langsung ditolong. Seperti itu, saudara. Itu kasih. Kasih selama ini yang saudara tahu apa? Sebuah tindakan yang baik itu sebuah hasil kasih. Kasih itu bukan kasih, itu saya dan saudara. Jadi secara spontan melakukan praktek-praktek kasih. Ya, saudara. Bagian hidup Marlina adalah menghirup udara. Ya kan? Gak mungkin dia menghirup udara, dia praktikin, dia tunggu dulu. Menit keberapa baru aku menghirup udara lah. 2 jam lagi lah aku baru menghirup. Enggak, dia itu diri dia sendiri, saudara. Sehingga menghirup udara itu secara spontan aja. Keluar. Seperti itu kalau kita kasih, kita lihat orang kekurangan, kita bantu. Orang lain merasa enggak punya apa-apa, saudara bantu. Berat jadi orang Kristen, saudara. Padahal sebenarnya bantu diri sendiri susah, kan itu sepertinya. Ya kan seperti itu. Ya kan? Cara berpikir kan seperti itu.
Aku aja udah susah, bantu orang lagi yang susah. Konsep menabur, dia tidak mau tahu saudara itu kelelahan dan tidak. Yang penting menabur. Ketika Tuhan berikan benih, itu kasih kepada Kak Mida. Kak Mida itu wajib menabur. Benih yang dipegang, itu kalau nggak ditabur bertumbuh busuk. Hampa kasihmu, belas kasihanmu tidak ada. Ya. Jadi itu orang Kristen, saudara. Darah saya. Jadi kalau ketemu nanti di jalan ini ada yang orang apa, bantu dia. Bantu dia. Belas kasihan itu prakteknya seperti ini. Kalau saudara lihat misalnya seorang anak telantar, nggak punya bapak dan ibu, apa yang saudara berikan kepada mereka? Ya. Kalau Kak Marlina, kalau ketemu dengan orang yang terlantar, tidak punya bapak ibu, tidak bekerja, bajunya lusuh, apa yang dilakukan? Menampung. Waduh, luar biasa menampung ya. Itu harus dilakukan. Iya, kalau saudara hanya lihat kayaknya dia lapar, kok kasihlah nasi padang 10.000. Itu kurang, itu bukan belas kasihan, itu kasihan. Belas kasihan adalah lihat dia. Mari ke rumahku. Ini kamarmu. Lihat ini kulkas ada isinya makan. Ada makanan. Nah, sekolah tidak? Enggak sekolah. Sekolahkan dia sampai tamat. Itu belas kasihan. Tapi kalau saudara jumpa, saudara kasih nasi padang 10.000, paling istimewa lah, sederhana. Ya kan? Walaupun enggak sederhana juga ya kan? Kasih dia makan habis, dia terlantar lagi. Tapi yang benar adalah saudara, kalau belas kasihan itu ada, saudara turun merasakan seperti dia, angkut dia. Ini tempat. Itu belas kasihan Bang Korne. Ya kan? Lagi jalan Kak Karen sama Bang Korne mau cerita gimana kita menikah ya 5 tahun lagi misalnya. Uang sinamot jujuran besar kali ini. Berat itu datang orang datang. Ada ini anak telantar. Kita ambil lah ya, kita masukin di kos 1 katanya. Padahal masih ngekos kita. Hebat Tuhan kita kan. Soal yang praktik itu dia mau lakukan, kita mau lakukan, karena di balik praktik itu saudara ada yang dia sediakan. Ada yang dia sediakan. Kesiapan hati, kesiapan hidup saudara, dia sediakan setelah itu. Itu janji Tuhan saudara. Bukan janji saya. Janji Tuhan. Itu belas kasihan. Walaupun saya dan saudara masih ngekos, bayar ini, kalau lihat orang tampung dia. Ya kan? Sistem penabur, dia mau tabur di mana aja Mbak Inge, enggak apa-apa. Tabur di semak beduri, tabur di bebatuan, tabur di pinggir jalan, tabur di tanah subur. Pas nanti Mbak Inge tabur pas di tanah subur, dia balik ini tuh Mbak Inge. Tapi pas ditabur di semak beduri, dia luka-lukai kita. Tapi konsep menabur tetap menabur. Ya. Nggak ada katanya ambil benihmu katanya, ambil benih, simpan lagi katanya. Tabur aja. Karena kita nggak tahu kan yang kita tabur saat ini di semak beduri, di bebatuan, di pinggir jalan. Makanya waktu saya beri hidup sama orang lain, saya tidak berharap dia bergereja di sini, saudara. Saya hanya kasih hidup sama dia. Kalau dia datang ke gereja ini, karena dia tidak punya gereja asal, duduklah. Sama-sama kita bangun hidup. Tapi walaupun tidak gereja sini, saya di luar, saya beri hidup juga bagi mereka, saudara. Banyak orang seperti itu saya lakukan, saudara. Karena di luar, logika saya ngapain juga, kan gak jemaat ya kan. Kalau jemaat itu pasti spesial, enggak. Sama di mata Tuhan semuanya. Nah itu saudara.
Kalau saya bukan enggak murni cara berpikir saya sedih lihat ada kursi-kursi kosong ini, saudara. Lah biasa aja. Tuhan Yesus enggak bangun gereja, saudara. Gereja gedung, dia bangun gereja personal, saya dan saudara. Belas kasihan itu ada kepada Marlina, belas kasihan itu ada Kak Mida, Kak Karen, Mbak Putri, Mbak Inge, Bang Deva, Bang Korne, Bang Edi, Bang Kano, Mas Restu, dan saya. Itu daya DNA kita. Jadi bukan praktikal, oh aku berbuat baik supaya dibaikin. Benih yang saudara tabur mungkin di semak berduri, saudara. Sakit, luka-luka. Cobalah berlari di semak berduri. Luka-luka. Ya. Siap membelas kasihan kepada orang lain? Amin? Amin? Amin. Ada beras di rumah? Oh ya. Kasihlah nanti beras kepada orang yang gak punya beras. Ya kan? Minimal dia bisa masak. Ternyata dia gak ada rice cooker. Masalah lagi. Aku juga. Ini pun rice cookerku cuma yang 1 liter. Kadang ikut Tuhan itu orang gila juga, saudara. Gila, saudara. Kenapa? Katanya kalau kita mengikut Tuhan, yang lebih hebatnya Tuhan katakan, kalau ada orang telantar, katanya apa? Jangan kasih baju. Apa katanya? Kasih jubahmu, saudara. Tahu jubah? Jubah itu adalah sebuah kebanggaan, saudara. Kebanggaan itu adalah harta dia itu yang ada itu, dia lepaskan. Nah, untukmu. Apa yang ku nikmati, kau nikmati. Ngeri banget, saudara. Siapa yang mau seperti itu, saudara? Ya. Kalau jadi murid Kristus kayak gitu. Kalau jadi follower, dia nanti datang itu pas Natal. Ada dia di Natal itu. Rame nih, kursi-kursi kosong yang hitam-hitam ini rame nanti, saudara. Nah ya, pas Natal, Paskah, Jumat Agung, dia rasakan itu. Dia rasakan event, saudara. Dia rasakan Jumat Agung, Yesus mati, aku harus datang. Yesus bangkit, aku datang. Yesus naik ke surga, aku terima Roh Kudus. Lahir lagi Yesus, dia lakukan itu setiap tahun, saudara. Tapi dia nggak hidup dalam hari demi hari seperti Kristus. Ya, lagunya aja, ku mau sepertimu Yesus, apa? Besok disempurnakan selalu nanti. Itu kan orang Kristen. Ada di belakangnya. Kau bantulah si Marliana ini. Tapi kan masih ada itu. Aku bantulah Bang Edi ini. Tapi masih ada tapinya, saudara. Bantu ya bantu. Habis uangmu ya habis, sudah. Aduh, Tuhan gak menciptakan uang, saudara. Dia ciptakan alat transaksi, yaitu iman. Ya, dia taruh iman. Saudara kalau ketemu sama hamba-hamba Tuhan, saudara bingung, kenapa dia diberkati Tuhan? Saudara boleh interview, saudara boleh tanya. Jangan dulu tanya kayanya dia, jangan tanya dulu dia berduitnya kenapa. Saudara tanya, gimana perjalanan pelayanan selama ini. Baru dia cerita, dulu aku masuk ke pelosok Kalimantan, tidak ada orang Kristen. Aku dikejar parang, hidup dan mati. Kan orang sering lihat kan, kalau hamba Tuhan, udah diberkati Tuhan Bapak ini, udah lupa ya. Bukan lupa, udah capek juga, dia manusia, saudara. Ya, dia urus beratus-ratus jemaat, saudara. Enggak terhandle juga. Begitu, saudara. Banyak orang cuma lihat hasilnya, benar? Tapi sakit-sakit saudara siapa yang tahu? Menangis di kaki Tuhan di kamar siapa? Kali saudara disakiti siapa yang tahu? Yang hanya tahu adalah apa? Setelah itu saudara kaya. Hebat dia, kayaknya persugihan dia katanya. Dia nggak tahu orang menangis di belakang ini habis-habisan. Bayar kontrakan, bayar air, ini bayar itu, bayar ini, bayar itu. Nggak tahu. Tapi kata firman Tuhan, belas kasihanku ada padamu. Makanya berdoa, Tuhan minta belas kasihanmu. Jangan minta mobil,
Itu efek samping, saudara. Efek samping dari doamu, kerja kerasmu. Karena Tuhan suka dengan orang yang kerja keras. Tuhan tidak suka dengan orang pemalas. Benar? Saudara, kalau silakan baca tuh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, gak ada yang pemalas, saudara. Ada, siapa? Coba sebut. Zakheus, mana dia malas sambil ambil duit orang? Malas dia, saudara. Pemungut cukai kepala, tagih sana kata dia, tagih sini. Enggak, dia enggak pemalas. Siapa? Matius. Siapa lagi? Enggak ada, saudara. Tak ada. Rajin. Lihat kanan kiri, rajin ya om, bilang kak, bilang. Ya kan? Ya, biar belas kasihan Tuhan turun. Ya, jangan hanya minta belas kasihan, kamu menangis-menangis di kamar yang enggak jelas. Ya, belas kasihan. Apa kata firman Tuhan? Alright. Labora. Apa? Berdoa, bekerja, ya. Jangan berdoa saja. Berdoa terus. Ya, lagunya mampirlah dengar doaku. Datang firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Lihat tingkah lakunya katanya. Oke, saudara, lanjut, nanti udah lapar, nggak enak ini. Nah, yang pertama, saya kasih yang pertama yaitu belas kasihan menghasilkan mujizat. Ya. Waktu belas kasihan ada di hati kita, pandangan kita terhadap orang-orang akan mulai berubah. Ya. Kita akan mulai merasakan pergumulan, beban dan rasa sakit yang mereka sedang derita, yang membuat kita mulai berdoa dengan belas kasihan. Yang pertama, menghasilkan mujizat. Kita baca Yakobus 5 ayat 11 selanjutnya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Susah-susah saudara, yang saudara lakukan saja. Ya, Ayub kurang apa saudara? Ternaknya mati, ya kan? Semuanya, anak-anaknya berapa orang meninggal? Metong. Oh, berapa? Berapa ayo? Ada silver queen, biar saya kasih silver queen. Berapa orang anak apa? Anak Ayub, saudara. Cantik katanya. Mulai berpikir, searchinglah di Google. Berapa? Saya berikan waktu. Berapa? 10. Metong semuanya. Tapi dia ganti lagi kan? Yang enggak dia ganti apa saudara? Istrinya. Gak ada ditulis istrinya mati. Ya, istrinya nggak diganti. Karena Tuhan suka orang-orang yang setia, saudara. Oke. Belas kasihan. Saudara, kalau saudara berikan belas kasihan kepada orang lain, akan ada mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Amin. Kalau belas kasihan lakukan saja. Jangan diperhitungkan, banyak-banyak perhitung. Aduh, orang-orang yang berhitung ini susah, saudara. Boleh berhitung, itu kalau kerja kita hitunglah dengan baik, itu kan kerjaan. Tapi kalau ikut Tuhan jangan berhitung-hitung. Kalau dia berhitung sama kita susah. Ya udah berhitung kita ya, kamu perhitungan aku perhitungan. Ya. Sejam nggak bernapas dia buat. Gimana saudara? Gimana rasa? Ada yang bisa tahan nafas 1 jam? Mantap nih kalau ada yang tahan saudara. Gak ada yang tahan ya kan? Dengar khotbah 1 jam aja udah susah, apalagi nggak bernapas. Ya saudara, belas kasihan itu harus ada padamu supaya mujizat, jangan tunggu mujizatnya. Tapi karena DNA kita kasih, kita lakukan. Saya ingin percaya, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Amin. Amin. Lanjut, Bang Kano. Oke, belas kasihan menghasilkan pengharapan. Pengharapan tertuju pada orang yang kita berikan belas kasihan. Setiap manusia memiliki beban hidup, tak punya pengharapan. Kenapa kita harus berbelas kasihan? Karena yakinlah orang yang di luar Kristus
itu susah punya pengharapan. Makanya sikit-sikit bunuh diri, sikit-sikit gantung diri, sikit-sikit apa? Terjun jembatan Barelang. Saya mantap kali aksi di jembatan Barelang tuh bukan sekarang balap-balap motor, saudara. Dulu balap-balap motor, ya. Sekarang terjun, tuh terjunnya nggak ke laut, terjunnya ke semen lebih ini di samping. Nah, hancur lebur. Saudara, kasih belas kasihan. Ya. Saya mau bertanya kepada kita dan jawab buat masing-masing. Siapa yang sudah memberi diri membelas kasihan untuk satu orang saja? Saya nggak usah jawab di hati masing-masing. Kalau saudara sudah kerjakan itu, lihat mujizat Tuhan, lihat pengharapan yang ada pada Dia. Ya, ya. Berapa orang kalau tidak dibantu kemarin, ya, saudara tak lihat pengharapan itu, saudara. Ya. Biar walaupun gini, Kak Mida sudah bantu si A, bantu waktu, tenaga, air mata, bantu. Suatu saat dia nggak balas, nggak apa-apa. Tugasmu sudah selesai. Itu, tugasmu sudah selesai. Kalau membelas kasihan jangan minta karena nanti akan ada balasan. Ya tak ada, lakukan saja. Seperti untuk Kristus. Ayatnya kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 11. Lanjut Bang Kano. Kita baca 1, 2, 3 ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dari yang saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, disampaikan kepada kita semua hari ini. Nasihati, saling membangun, katanya apa? Saling membangun. Saling membangun itu apa? Beri hidup. Ya, beri hidup. Ya, misalnya nih kurang intens Kak Mida sama Mbak Inga, mulai bangun itu, bangun, chat pagi, Mbak udah bangun, atau Mbak Inga chat Kak Mida udah bangun, sama-sama belum bangun. Enggak, aku udah selesai doa pagi, aku sudah selesai masak, aku sudah selesai sarapan. Luar biasa. Bangun itu, habit yang seperti itu. Jangan bangun ngomongin orang lain, ya, kata dia, iya itu ada udah kode, ya si itu, nggak usah bangun itu, nggak usah, ya, hindari yang seperti itu, ya, saling menasihati kita orang lain, ya, nasihati, ya. Jangan minta sama orang yang minta nasihat kepada orang yang butuh nasihat, saudara. Ini kadang-kadang kita salah curhat, ya kan? Berat bebanku. Aku juga berat, katanya. Dia bilang, selesailah kita. Nasihat nggak nyampe, yang nyampe stres, ya kan? Ya, nasihatlah kepada, minta nasihatlah kepada Mario Teguh, bukan kepada orang yang siap, yang saudara siap, anggap dia kakak rohani, orang yang siap. Ketika saudara kasih derita-derita saudara, dia tampung. Nah, itu cari orang yang kayak gitu, ya. Jangan cari orang yang dia juga sengsara. Oh, selesai saudara. Ya, lanjut. Ini yang terakhir. Nah, kan cepat saya. Oke, belas kasihan akan mendatangkan apa? Lawatan Allah. Lukas 7 ayat 17. Jangan dulu lewat. Hudson Taylor adalah penginjil pertama yang masuk ke Cina. Dia sangat mengasihi Cina dan menghabiskan hidupnya sampai ia meninggal di Cina sana. Di sanalah ia menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa apa? Bahasa Cina, sehingga orang-orang Cina bisa membaca firman Tuhan. Sejak Hudson Taylor memulai itu, sekitar 27.000 jiwa per hari dimenangkan. Ngeri? Ngeri. Jadi jangan bilang Cina sekarang negara komunis. Ya. Yeri Patinasarani, bapaknya adalah siapa namanya? Lupa saya namanya. Bapaknya itu apa? Pelatih sepak bola Indonesia. Nah, yang sudah meninggal. Timnas
U17 dia yang latih kalau nggak salah saya, yang muda-muda dia yang latih tapi sudah meninggal. Dia punya adik, aduh saya lupa, Patina Sarini itu marga dia. Dia benci dengan gereja karena bapaknya sakit. Dia tolak. Waktu dia pergi jalan naik pesawat dia telepon gereja. Sebelum naik dia telepon gereja. Dia katakan seperti ini, Pak, saya keluar dari pelayanan gereja, saya tidak mau lagi gereja. Dia sakit hati karena bapaknya apa? Bapaknya sakit. Dia tolak pelayanan itu, naik pesawat pergi ke Cina mereka. Pergi ke Cina. Saudara tahu, Tuhan kalau sudah siap mempersiapkan saudara sebagai pelayan Tuhan, di Cina dia bukan mengobati bapaknya, mengobati orang-orang yang ada di Cina. 1 tahun banyak orang pulang dari rumah sakit itu sembuh. Habit dia apa? Dia jam 4 pagi itu sering doa sama adiknya. Dia berdoa, didengar sama tetangga, ikut tetangga. Akhirnya penuhlah ruang sakit itu bapaknya. Penuh. Akhirnya diperbolehkan sama dokter di rumah sakit itu pakai satu ruangan. Kecil memang mungkin kayak gini. Berdatangan. Tahu yang berdatangan apa? Yang jalannya kayak gini. Yang impulsnya, yang divonis besok sudah mati. Udah ada yang sininya berair tuh. Sampai parah, sakit apa saya lupa tuh. Dia cerita. Bingung. Ikut aja. Ternyata bukan mati, divonis. Bingung dokternya, dokternya kan komunis. Katanya mereka nggak izinkan sebenarnya praktik-praktik kayak gitu. Mereka pemerintah sana kalau tahu ditangkap. Akhirnya dokternya nggak percaya, sama suster-susternya nggak percaya. Ujung-ujungnya udah makin banyak orang sembuh, saudara. Tapi bapaknya nggak sembuh. Bapaknya harusnya divonis cuman berapa? Sebulan sudah meninggal karena kanker. 1 tahun juga hidup bapaknya di situ. Selama 1 tahun, 1 rumah sakit tuh banyak. Sehingga bapaknya waktu meninggal, kata enggak, minta perizinan suster yang di Cina itu untuk datang ke Indonesia mau lihat apa? Mau lihat kuburan bapaknya. Orang kenal tak? Tak ada yang kenal. Jadi kalau saudara beri belas kasihan itu mendatangkan lawatan, saudara. Percayalah. Kak Karen, belas kasihan kepada keluarga, Bang Korne, Bang Deva, kita semua lah. Satu keluarga kita bisa dimenangkan Tuhan. Ya. Amin. Amin. Saudara, lakukan itu dengan konsisten. Ada badai, ada tsunami, ada apapun, mau datang meteor dari langit sana, tetap lakukan. Saya kasih tahu bahwa saudara yang tadi kita awal sekali, kita katakan bahwa Paulus benar-benar menyampaikan statement ini kepada kita dari ayat firman Tuhan, katanya kematian adalah keuntungan. Itu benar. Jadi kalau mati hari ini saya untung, saudara. Karena Tuhan sedang sediakan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu bukan yang seperti mana, saudara. Tuhan sediakan tempat yang baru, bumi yang baru. Benar? Itu firman Tuhan, bumi yang baru, benar? Saya ulang, bumi yang baru, benar? Kalau nggak percaya buka Wahyu, apa katanya? 1000 tahun masa bumi yang baru. Nah, saya bercanda-canda sama Mas Restu kemarin kan, ini 1000 tahun, 1000 tahunnya saya atau 1000 tahunnya Tuhan? Ya kan? Saudara tahu, kalau bagi Tuhan 1 hari, bagi kita berapa? 1000 tahun. 1 hari loh, saudara. Berarti hampir 365 juta tahun kita hidup. Kalau secara Tuhan. Itu cocok-cocokan aja. Tapi mendasarnya nggak tahu saya. Ya, saya pulang habis ngantar sama Mas Restu. Berpikir-pikir, kali-kali itu kami di jalan. Kalau hidup kita 365 juta tahun itu lama juga ya. Enak di bumi baru. Berarti di bumi yang baru ada pohon ya kan?
Kalau bumi menurut saudara apa? Ada pohon nggak? Nah, bisa mancing. Nggak bisa mancing hari ini, saya mancing nanti di sana. Nggak ada firmannya seperti itu ya saudara. Yang ada itu adalah ada kemuliaan Tuhan, damai sejahtera yang tidak ada lagi namanya ratap tangis. Berarti tidak ada yang namanya apalagi kesusahan. Katakan amin. Amin, tak ada lagi kesusahan. Hari ini manusia susah karena apa saudara? Ini udah terakhir. Manusia hari-hari ini susah karena apa? Ayo. Halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayo, hari-hari ini manusia susah karena apa? Uang, sudah. Mau gimana pun uang. Apa? Susah karena orang lain? Enggak mungkin, karena berlalu juga. Yang enggak berlalu apa? Cari uang. Ingat, besok hari apa? Senin. Nah, gimana? Mulai kan terdistract. Senin besok. Senin. Hari yang paling senang para pekerja. Wah, semangat bangun pagi. Karena ini hari Senin. Ya kan? Masalah datang itu karena kita sendiri yang buat. Uang. Ya kan? Jadi saudara terkasih, mulailah belas kasihan akan menghasilkan mukjizat. Lawatan Tuhan menghasilkan pengharapan. Lakukan itu tanpa mengeluh, lakukan itu dengan konsisten di mana saudara berada. Oke, terakhir. Oh ini, lanjutnya aja. Ya, ini yang terakhir. Belas kasihan. Kasih merupakan sebuah DNA kekristenan yang tidak akan lepas dari kehidupan nyata. Berbuahlah dalam belas kasihan. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan baik bagi setiap kami. Kami banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Bawa kami Tuhan Yesus di dimensinya Tuhan. Agar kami tahu rencana Tuhan atas diri kami masing-masing Tuhan. Agar kami tidak asal-asalan menjadi orang Kristen. Kami serius melayani Tuhan. Kami melayani kanan kiri kami melayani orang-orang di sekeliling kami, orang yang tidak mengenal kami, orang-orang yang tidak ada benefitnya atas kami. Tapi kami melayani Tuhan dengan konsisten. Tuhan, bawa kami dalam keseriusan itu. Pelayanan kami bukan pelayanan organisasi. Pelayanan kami adalah pelayanan organisme, yaitu kami pribadi-pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas hati kami setiap saat Tuhan. Jikalau kami jauh daripada Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kami, langkah-langkah kami semakin cintakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang siap memberikan persembahan. Yang belum bisa memberikan persembahan, Tuhan Yesus tetap berkati. Persiapkan kami Bapa untuk menuai dan menuai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik saudara-saudari, saatnya mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagimu. Kiranya persembahan ini Tuhan Yesus berguna bagi gereja kami. Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus.
Haleluya, amin. Angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Syukur bagimu Tuhan. Mari kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita ulangi lagu ini dari awal dengan semangat. Kita katakan, segala puji syukur hanya bagimu. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. 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 Kenapa kita? Haleluya. Kami persilakan kepada pastor. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian, kita hormat bagi Allah. Oh
kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus, cinta kasih Allah menyertai, memenuhi kehidupan kita. Allah Immanuel menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil setiap kita. Terimalah berkat ini, hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan menjemput